Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang tertimpa pertama kali ya, yang diceritakan Alkitab, yang tertimpa kejahatan itu bukan orang jahat. Yang tertimpa kejahatan ini adalah justru orang yang diperkenan Allah. Salam jumpa pendengar semuanya, kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Di siaran yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana contoh-contoh di Alkitab tentang Allah sudah dari sejak dahulu memakai yang kita kenal dengan alat negatif ini ya Pak ya. Dalam contoh kisahnya ada Ayub, ada Yusuf, dan terakhir disebutkan juga oleh Pak Andi tentang bangsa Israel yang dihajar oleh bangsa kafir ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimanakah kita hari-hari ini, bagaimana kita menyikapi adanya alat negatif Allah ini dalam kehidupan kita? Karena pasti sampai sekarang juga demikian ya Pak ya. Gimana Pak, kita sendiri anak-anak Tuhan hari-hari ini yang pastinya tidak pernah luput dari hal yang negatif ini, apakah kita juga masih harus berpikir hal yang sama? Baik, banyak orang-orang Kristen yang tidak siap menghadapi musibah, malapetaka, dan hal-hal yang tidak mengenakan hidup kita. Dan akhirnya kita seringkali shock, kita seringkali kecewa, kita seringkali menyalahkan Tuhan bahkan. Kenapa kok sampai bisa seperti itu? Karena tanpa sadar kita itu punya konsep bahwa Allah yang baik itu tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan kita itu. Allah yang baik itu pasti menuntun kita ke hal-hal yang baik ya, yang tidak ada yang negatif lah gitu. Nah ternyata kalau kita pelajari kan dari Alkitab itu sudah begitu banyak contoh orang-orang yang disertai Tuhan mengalami hal-hal yang negatif. Jadi ini kemungkinan orang-orang Kristen itu banyak yang tanpa sadar konsepnya itu salah, dan dia tidak sadar bahwa selama ini dia itu tidak disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Nah, mari kita sekarang membaca Roma 8 yang ayat paling terkenal ini ya, Roma 8 ayat 28. Ya, kita akan membaca bersama dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Nah, ini melanjutkan pembahasan kita ya mengenai duri dalam daging dan kenapa Rasul Paulus sampai diperkenan Allah untuk mengalami iblis yang menggocoh dia ya. Jadi kalau kita renungkan ayat ini itu sangat sejalan sekali dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu tanpa terkecuali. Termasuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Karena banyak juga saya dengar orang-orang yang menjelaskan ayat ini, segala sesuatu itu ya bukan benar-benar segala sesuatu. Segala sesuatu itu tentunya hal-hal yang baik saja. Allah bekerja untuk kebaikan kita ya melalui hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif, atau bahkan dosa-dosa. Itu dijauhkan dari ini tentang sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu ini. Nah, padahal segala sesuatu itu dalam konteks pada waktu itu bangsa Israel yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya, dan sedang menghadapi ketidakadilan, kejahatan kaisar-kaisar Romawi yang menindas orang-orang Yahudi, dan bahkan banyak yang dibunuh, dibantai ya, diadu dengan binatang buas dan sebagainya, para martir-martir Kristen ya. Itu termasuk segala sesuatu di sini. Nah, orang Kristen tidak siap dengan hal ini. Dia pikir segala sesuatu pokoknya semua yang menyenangkan kita, yang baik-baik. Nah, kita tidak siap menghadapi hal yang tanda petik buruk itu. Padahal ayat ini sudah menunjukkan bahwa orang yang disertai Tuhan itu tidak steril dan tidak bebas dari yang namanya malapetaka, musibah, ya, kejahatan dan sebagainya. Nah, yang sering kali saya kasih contoh ya, orang Kristen yang sering kali lupa mungkin ya, bahwa sejak di kitab Kejadian ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
maka yang tertimpa pertama kali ya, yang diceritakan Alkitab, yang tertimpa kejahatan itu bukan orang jahat. Yang tertimpa kejahatan ini adalah justru orang yang diperkenan Allah, yaitu Habil. Habil dibunuh oleh Kain. Nah, padahal Habil itu justru yang melakukan yang benar, yang baik, ya, yang diperkenan Allah. Tapi kok malah Habil dibunuh oleh Kain. Nah, ini yang seringkali kita itu nggak ngeh gitu. Bahwa orang yang di dalam perkenan Tuhan tidak dijamin hidupnya selalu mulus dan selalu baik. Dan Habil dibunuh. Kenapa kok Tuhan tidak membela Habil? Kenapa Tuhan tidak bahkan mungkin membunuh Kain sebelum membunuh Habil? Di mana perlindungan Tuhan terhadap Habil? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya, ini mengingatkan kita kembali pentingnya memahami konteks ya Pak ya. Kalau kita membahas dari Roma 8 ayat 28 tadi, bagaimana ayat ini sebenarnya tidak ditulis dalam masa yang berbahagia gitu ya, tapi justru dalam masa yang tertekan ketika bangsa Israel dijajah. Dan kita diingatkan kisah Kain dan Habil juga. Seru sekali pembicaraan kita, tapi kita harus akhiri program Back to the Bible kita kali ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya.